10 malam terakhir ini merupakan malam partai gugur ini, ya, final ini. Jadi memang harus betul-betul serius. Paling tidak i'tikaf itu harus dilakukan. I'tikaf dari segi bahasa itu artinya kan menetap, tinggal, menahan. Tapi dari segi istilah syariah, i'tikaf itu adalah tinggal di masjid, melakukan hal tertentu pada waktu tertentu dengan niat tertentu untuk mencari keredaan Allah. Jadi i'tikaf itu niatnya harus i'tikaf. Kalau orang 24 jam pun di masjid niatnya untuk tidur, ya tidak i'tikaf itu. Yang kedua, amalannya juga harus tertentu. Amalannya harus tertentu. Amalannya itu semua upaya untuk mendekatkan kita kepada Allah, taqarrub ilallahi zulfa. Apa saja itu? Baca Quran, zikir, doa, sholat, dan diskusi-diskusi keagamaan itu juga i'tikaf. Tafsir, kuliah tafsir itu juga i'tikaf. Tapi kalau diskusi politik itu tidak i'tikaf itu. Panggil ustadz, ya, adakan diskusi tentang masalah-masalah keagamaan, itu i'tikaf itu. Tempatnya harus dalam masjid. Jadi aktivitas yang dilakukan di situ harus jelas. Tapi kalau 24 jam pun dalam masjid, namun tidak jelas apa yang dilakukan, ya susah juga dikatakan i'tikaf. Bang Lukman masuk masjid tapi main game dalam masjid, macam mana itu? I'tikaf itu tidak juga, karena itu nggak jelas apa yang dilakukannya. Tapi buka internet, baca Quran, dengarkan ceramah-ceramah YouTube, itu masih i'tikaf. Waktunya pun tertentu. Waktunya di bulan Ramadan menurut jumhur. Berapa lama i'tikaf? Bisa 24 jam. Sekurang-kurangnya menurut sebahagian imam mazhab, selama tamakninah dalam sholat. Berapalah tamakninah dalam sholat itu kan? Beberapa menit pun dalam masjid. Kalau niatnya i'tikaf itu tetap disebut dengan i'tikaf. Cuman semakin lama tentu semakin bagus. Kita cari waktu yang paling dekat antara Allah dengan Tuhannya, itu antara Allah dengan hambanya itu kan di sepertiga akhir dari malam. Sudah tarawih pulang ke rumah dulu, tidur. Jam 2, jam 1, jam 2 balik ke masjid. Lakukanlah amal-amal kebajikan di masjid itu. Sampailah datang waktu sahur, supaya tidak payah ke rumah. Tiap-tiap bapak-bapak dan ibu-ibu bawa rice cooker ke masjid itu. Tapi sebaiknya masjid menyediakan lah, berapalah kalau makan sahur. Saya udah sampai hari ini makan sahur saya cuma 3 biji kurma dengan susu kambing, selesai. Tidak pernah makan nasi lagi. Artinya kan kalau sahur itu kan
tidak ribet seperti buka puasa. Jadi waktunya jelas, bisa 1 jam, bisa setengah jam, tapi yang paling bagus itulah sepertiga akhir dari malam itu, sehingga kita betul-betul merasakan kesyahduannya. Pertanyaannya, hakikat dari i'tikaf itu apa sebetulnya? Bagi saya hakikat dari i'tikaf itu refleksi diri. Refleksi diri. Overhaul kejiwaan. Kalau overhaul bahasa kita apa ya? Bongkar mesin lah ya, bongkar mesin. Kalau di Medan turun mesin namanya itu. Jadi itu merupakan overhaul kejiwaan, refleksi diri. Sehingga 10 malam terakhir itu memang kita mengevaluasi diri. Apa sebetulnya yang sudah saya lakukan ini? Apa yang sedang saya lakukan? Dari mana saya ini? Kemana saya ini? Akan kemana saya nanti? Refleksi diri itu. Kita menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Sehingga yang kotor-kotor dalam diri itu kita keluarkan. Kita ingat segala macam dosa yang pernah dilakukan. Merenung. Kalau kita jujur mengenangnya, itu menangis kita itu. Menangis itu. Sebab menurut psikologi, sesuatu yang sudah dikeluarkan itu ringan di dada kita. Tapi kalau masih kita simpan-simpan, wah itu berat itu. Saya pernah tengok psikolog itu membuat terapi itu. Ketika ada orang yang stres itu disuruh berbicara itu. Ungkapkan sehingga dia mengungkapkan, menjerit, menangis. Udah tenang, baru diberikan saran-saran dan nasihat-nasihat. Jadi i'tikaf itu refleksi diri itu. Selama 10 hari kita berpikir. Setelah itu nampak betul kecil kita di hadapan Allah. Di masjid yang sunyi, di tempat yang sepi seperti itu, kita merenung. Baru kita sadar kalau kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukan apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Terasa itu. Bahkan kalau kita mau lebih ekstrim lagi, ketika i'tikaf dalam kesendirian itu, kita bayangkan pula beginilah hidup sendiri ini. Bagaimana pula di alam barzah besok, begitu. Refleksi diri. Setelah itu baru berpikir. Umur sudah semakin tinggi. Jatah hidup semakin berkurang. Ke depan apa lagi yang mesti saya lakukan? Mengisi sisa-sisa hidup yang tidak seberapa lama ini. Wah, terrefleksi diri itu. Ada perencanaan. Sebab kalau kita tidak berhasil membuat perencanaan, itu artinya kita sudah mempersiapkan kegagalan. Kalau kata orang Pariaman, failing to plan is planning to fail. Gagal merencanakan berarti sudah merencanakan sebuah kegagalan. Jadi i'tikaf itu adalah refleksi diri. Yang kedua, i'tikaf itu overhaul kejiwaan. Kita buka tabir-tabir kehidupan yang selama ini tertutup. Mulai kita buka kisi-kisi rahasia-rahasia jiwa kita
yang selama ini kita lipat dalam lipatan-lipatan hati yang paling dalam, ceruk-ceruk jiwa yang tersembunyi. Mulai kita bersihkan satu persatu itu. Maka di akhir Ramadan, begitu jiwa kita bersih, kita sudah sadar siapa diri kita, maka kita menjadi new man, manusia baru. Menjadi orang yang sadar siapa hakikat dirinya. Ini yang dikatakan orang-orang sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sadar siapa dirinya, maka pasti dia akan sadar siapa Tuhannya.